Halo, nama saya Dipta Tanaya. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan saya juga merangkap sebagai manajer kemahasiswaan dan hubungan alumni. Salam kenal semuanya. Terus kita presentasi. Oke. Mengapa memilih jadi dosen? Ya ini sebenarnya pertanyaan yang jawabannya tuh filosofis gitu. Jadi salah satu alasan saya menjadi dosen adalah sebenarnya saya ingin mewujudkan arti dari nama saya, yaitu Dipta itu artinya adalah cahaya. Pengen hidup saya bermanfaat untuk orang lain walaupun kita hanya ketemu 1-2 semester. Itu sih salah satu alasan saya sebagai dosen, karena pengen mewujudkan arti nama saya yang artinya itu adalah cahaya. Gitu. Itu aja sih jawabannya. Lanjut aja ya. Lanjut pertanyaan kedua ya. Susah juga. Pengalaman terunik selama mengajar. Saya ingat waktu itu mengajar DDP 2. Ada salah satu mahasiswa yang sebelumnya kami udah kenalan, kemudian dia bilang gitu, karena ya ini ada di grup angkatan tuh, saya nggak tahu di grup angkatan atau di grup apa gitu ya, orang-orang tuh bilang gini, oh DDP 2 diajarnya sama Pak Dipta gitu. Jadi waktu itu pengalaman teruniknya adalah saya dikira sebagai seorang laki-laki. Tapi akhirnya ya di kelas itu kita bisa berinteraksi secara jadi cair gitu ya, suasananya nggak semenegangkan itu. Itu sih pengalaman terunik. Mungkin ada beberapa yang unik yang lain, tapi mungkin itu yang paling unik. Lanjut ya. Suka duka menjadi dosen. Sukanya adalah ketika, kan tadinya saya nggak pernah suka untuk berinteraksi dengan orang baru ya. Tapi sekarang sukanya adalah saya dapat berinteraksi dengan mahasiswa, dengan orang lain, dan saya bisa banyak belajar dari sana. Saya bisa belajar mengerti orang lain, saya bisa mendengarkan orang lain juga, dan sebagainya. Itu sukanya. Kemudian dukanya, kalau mahasiswa bandel. Jadi kalau mahasiswa bandel itu saya kayak sedih gitu. Kayak misalnya, ya contoh ya, mungkin mudah-mudahan yang nonton di sini bukan termasuk orang yang nyontek, orang yang melakukan plagiarism gitu. Itu saya sedih sih ketika harus menginvestigasi kecurangan akademik gitu. Jadi itu mungkin bagi saya dukanya itu. Ya kalau capek pasti setiap pekerjaan pasti capek gitu. Tapi karena saya sudah memilih untuk menjadi dosen dan menjalaninya dengan senang hati, ya saya rasa duka itu jadi sesuatu hal yang saya maklumi dan saya jalani aja dengan bahagia. Oh ini nyambung kayaknya nih. Dosen itu cita-cita dari dulu atau enggak? Jadi dosen tuh sebenarnya bukan cita-cita dari dulu. Itu waktu mungkin semester 6 atau S2 gitu, saya lupa sih, baru bertumbuh. Oke, saya akan jadi dosen deh nanti gitu ya. Tapi itu pun ketika saya muncul cita-cita sebagai dosen pun enggak, sebenarnya ya udah nanti jadi dosen deh, tapi saya ingin memiliki pengalaman lain dulu gitu di luar sebagai dosen. Ya, tapi akhirnya saya jadi dosen juga sih. Gitu jawabannya. Oke. Waduh. Matkul favorit semasa kuliah. Jadi mata favorit saya adalah dulu aljabar linier. Karena waktu itu pada saat saya mengambil aljabar linier, ya saya senang gitu ya, dari segi pengajaran maupun materinya gitu. Nah, setelah lulus dari aljabar linier pun saya menjadi asisten dosen aljabar linier. Itu sampai saya lulus S2 itu mungkin sekitar 7 kali. Nah, yang kedua adalah sebenarnya perolehan informasi. Jadi di perolehan informasi itu saya berkenalan dengan teknik-teknik untuk memproses teks yang tidak terstruktur. Kalau basis data, kemudian struktur data, algoritma itu kan ya biasanya terstruktur kan. Di perolehan informasi saya menyadari bahwa cita-cita saya ternyata tidak terlalu melenceng dari apa yang sekarang saya jalani.
Apa semua orang bisa jadi mapres? Kalau mahasiswa berprestasi itu setiap mahasiswa pasti punya semacam jalur prestasi masing-masing gitu. Jadi saya yakin misalnya mahasiswa berprestasi yang memang dia sangat-sangat mendalami ilmu di Fasilkom, kemudian dia bisa mendalami salah satu dari sekian banyak bidang yang ada di ilmu komputer, ya silakan gitu. Tapi juga ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dia lebih menonjol di bidang, misalnya bidang seni, olahraga, atau kewirausahaan gitu, atau sosial gitu. Itu juga bisa jadi mahasiswa berprestasi di bidang itu gitu. Jadi menurut saya sih semua orang bisa sih asalkan mau ya gitu. Mengapa banyak mahasiswa yang tipsen? Ayo loh, kenapa ditanyakan ke saya? Harusnya ini ditanyakan kepada mahasiswa dong. Kalau mengapa saya nggak tahu jawabannya, tapi gini, jadi saya mergokin mahasiswa tuh titip absen gitu. Waktu itu saya sebenarnya iseng untuk manggil satu-satu mahasiswa yang ada di daftar absen. Ketahuan dong gitu, padahal sebelumnya saya tidak pernah melakukan itu. Maksudnya saya tidak pernah absenin satu-satu mahasiswa gitu kan. Saya bilang ke mahasiswanya bahwa siapapun yang menandatangani ini dan orang yang minta untuk di absennya ditandatangankan, silahkan ketemu saya gitu. Waktu itu sih saya lupa sih alasannya apa ya, tetapi saat itu saya bilang ke mahasiswa bahwa ini bukan tindakan yang benar gitu, karena titip absen kan jadinya nggak jujur ya gitu, karena sebenarnya dia nggak ada di kelas itu, tetapi dia nitipin tanda tangannya ke temennya gitu. Nah, saya nggak tahu, mungkin sejak saat itu kejadian waktu itu saya mergokin mahasiswa titip absen, saya tidak pernah membiarkan mahasiswa untuk tanda tangan sendiri. Jadi saya selalu manggil mahasiswa satu persatu gitu. Tapi bukan karena itu saja. Jadi saya sebenarnya setiap kelas saya ingin mengenal mahasiswa. Saya ingin tahu bahwa yang ini namanya siapa, yang ini namanya siapa. Walaupun pada akhirnya karena kelasnya mungkin kelas besar ya, 70 orang gitu, saya nggak berhasil menghafalkan semua, tapi itu cara saya untuk mengenal mahasiswa gitu. Tanggapan terhadap ChatGPT, wah, menurut saya asalkan dipergunakan dengan baik oleh mahasiswa untuk belajar, untuk ya mengetahui hal-hal yang di Stack Overflow nggak ada, kemudian nanya ChatGPT sih tidak apa-apa. Apa nih? Kasihankah dengan mahasiswa yang banyak tugas? Kasihan nggak ya gitu ya? Saya kadang-kadang kasihan juga sih, karena kadang-kadang misalnya saya lagi jelasin sesuatu di kelas tapi mahasiswanya tidur gitu. Jadi biasanya nggak saya bangunkan karena ya saya berbaik sangka bahwa dia tadi malam tidak tidur karena mengerjakan tugas gitu ya. Jadi itu saya biarkan. Jadi tugas itu juga untuk bekal kalian disusun yang sedemikian rupa oleh dosen agar kalian menjadi lulusan Fasilkom yang baik. Jadi kerjakan tugas dengan baik. Jadi saya sih menyemangati saja gitu ya, agar kalian bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan baik yang nantinya juga insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kalian di pekerjaan maupun ya setelah lulus gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa meme-meme dari anak-anak kecil yang sudah kita print. Ini gimana? Mulai satu-satu kayak dilihat terus direaksi. Oke, ini saya juga mengira bahwa dulu tuh apakah belajar bahasa Java itu adalah sama dengan belajar bahasa Jawa gitu ya. Segelas teh yang berasal dari Jawa yang disebut teh Jawa, Java tea. Oke. Ini kenapa? Memahami data structure and algorithm, terus memahami wanita. Kenapa emang susah gitu atau gimana? Saya juga wanita loh. Susah gitu. Ya. Susah enggaknya mata kuliah itu kan relatif ya gitu. Kadang misalnya tadi saya menyebut bahwa Alin adalah mata kuliah favorit saya, kalian langsung shock gitu kan gitu. Tapi ya itu preferensi masing-masing gitu. Jadi saya yakin setiap mata kuliah sebenarnya bisa dipelajari gitu. Jadi tinggal kitanya sendiri aja yang harus benar-benar bisa tenang, tidak terpengaruh terhadap gosip-gosip itu gitu. Walaupun
ya SDA susah sih memang. Cuman ya kalau misalnya dipelajari bisa kok. Gitu. Oke, ini terjadi juga sama saya. Saya jadi ingat sesuatu karena melihat meme ini. 5 menit baca dokumentasi, 5 jam debugging. Sebenarnya waktu itu nggak debugging yang gimana-gimana sih. Jadi saya pernah punya pengalaman bahwa ketika kita bikin sebuah program, kita coba dulu untuk input yang sedikit, kemudian baru input yang banyak gitu. Karena yang input sedikit itu ya udah gitu, selesai dalam beberapa millisecond gitu kan, atau beberapa detik lah gitu untuk yang agak panjang. Nah waktu itu saya tidak menghitung kompleksitas karena saya waktu itu kayaknya lupa deh sama pelajaran SDA gitu kan. Terus saya nggak sadar bahwa ternyata kompleksitasnya itu berkali-kali lipat gitu, mungkin lebih dari ON pangkat 3 lah gitu. Nah akhirnya ya saya harus debug hal itu dan beberapa jam saya habis, dan menunggu algoritmanya selesai juga waktu itu juga akhirnya lama gitu ya. Jadi ya debuggingnya bahkan lebih dari 5 jam waktu itu seingat saya gitu, padahal dokumentasinya ada gitu kira-kira. Pesan saya adalah jalani aja kehidupan di Fasilkom itu dengan baik, karena kita nggak tahu ya kesempatan apa yang nanti kalian dapat selama menjadi mahasiswa Fasilkom atau setelah lulus dari Fasilkom. Jadi kalaupun mau ngeluh-ngeluh tugas banyak tuh nggak apa-apa, asalkan kalian ngeluh dengan elegan gitu. Jadi ngeluhnya tuh dengan elegan gitu. Jadi ngeluh-ngeluh pun jadi gitu tugasnya gitu kan. Jadi jalani saja dan nikmati apa yang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa maupun diadakan juga oleh fakultas ataupun UI gitu ya. Itu manfaatkan dengan baik agar kalian juga belajarnya itu nggak hanya di kelas gitu, tapi juga di luar kelas. Seperti teman-teman yang ada di sekitar saya hari ini itu juga memanfaatkan kegiatan Perak. Mungkin nanti abis ini kalian who knows datang kesempatan untuk internship atau untuk ya hal-hal lain yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian nanti setelah lulus di Fasilkom. Itu aja. Oke, dadah.